wa'afuka fajma' baina jirmina wa'afuka ya karim. Jirmun azim makna mana jirmun, zambun mana zambun, zambuna azim, jirmuna azim, dosa kami sangat besar, dosa kami sangat banyak. Kemudian wa'afuka katsir, maza, dan afwan, apa namanya afwan, artinya afwan. Dan ampunanmu dan atau maafmu ya Allah kasir, sangat banyak. Fajma' baina jirmina wa afwika ya karim. Apa itu? Maka kumpulkanlah dosa-dosa kami itu yang besar dan banyak itu dengan ampunanmu juga yang sangat banyak, wahai yang maha mulia. Karena bagaimanapun banyaknya dan besarnya dosa kita, kalau dibandingkan dengan ampunannya Allah, dengan rahmatnya Allah, itu jauh lebih besar ampunan dan rahmatnya dan kasih sayangnya Allah. Tapi jangan merasa tenang ya, jangan merasa aman. Artinya tenang saja. Walaupun dosa kita banyak, dosa kita besar, tenang, ampunannya Allah itu lebih besar. Ini ciri-cirinya orang munafik ya. Dia menyalahgunakan kasih sayang atau rahmat Allah yang diberikan kepadanya. Jadi dia seenak-enaknya berbuat apapun ya. Jadi dosa, jangan dilihat kalian itu berbuat, jangan dilihat bentuk dosanya ya, tapi dilihat kepada siapa kita melakukan dosa itu. Ketika kita berdosa, melakukan maksiat, nah kita bermaksiat kepada siapa? Nah, kepada Allah. Jadi jangan dilihat, wah nggak apa-apa, cuma gosok aja, nggak apa, kecil ini dosanya, lebih banyak insya Allah pahala kita. Habis ini kita sholat 5 waktu berjamaah, hilang sih dosa gosok kita ya. Nggak apa-apa kita nggak antri, nyelak antrian nggak apa-apa, cuma nggak antri sekali aja, lebih sering kita antri daripada nggak antri, nggak apa-apa. Jangan dilihat dosanya, jangan dilihat bentuk maksiatnya ya. Tapi yang dilihat itu adalah kepada siapa kalian bermaksiat ya. Dan tidak ada sebenarnya namanya dosa kecil itu ya. Tidak ada sebenarnya namanya dosa kecil, karena semua dosa itu ketika kalian menganggap dosa itu kecil, sungguhnya itu di sisi Allah itu sangat besar, karena akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi sekali lagi, jangan menganggap dosa itu kecil ya. Jangan pernah, jangan melihat maksiat yang kalian lakukan, yang kita lakukan itu suatu yang kecil, tapi lihat kita ini sedang bermaksiat. Kalau misalnya melakukan bermaksiat itu kita sedang bermaksiat kepada Allah ya. Dan itu suatu yang dilarang oleh Allah sendiri ya. Jangan melihat bentuk dosanya ya, yang kecil, nanti kalian milih-milih ya. Atau kalian akan memaafkan diri kalian sendiri, oh enggak apa-apa, ini enggak apa-apa, itu sedikit aja, sebentar aja, besok enggak. Gitu jadinya ya akhirnya, karena kalian milih-milih menganggap semua dosa itu kecil, dan kalian menganggap oh ampunan Allah itu banyak, ampunan Allah itu besar ya. Tapi intinya, sebanyak apapun dosa kita, jangan pernah berputus asa dari ampunannya Allah. Dan orang yang rugi ya, salah satu orang yang rugi dalam Ramadan ini gimana? Ada hadisnya di hafalan kalian? Rozima anfu rojulin, mawjud? Mafi? Rozima anfu rojulin iza dakhala Ramadan thumman salakha falam yughfar lahu ya. Jadi sungguh rugi seseorang ya, sungguh rugi seseorang itu
ketika Ramadan datang, ya, dia ketemu dengan Ramadan, ya, dari 2 bulan, 3 bulan, bahkan dari Ramadan yang tahun lalu dia sudah berdoa supaya diketemukan dengan Ramadan. Nah, kemudian bertemu dia dengan Ramadan. Nah, kemudian sudah berlalu Ramadan itu, selesai Ramadan itu, tapi dia belum falam yughfar lahu, tapi dia belum diampuni dosa-dosanya. Maka itu adalah orang yang sangat rugi ketika menemukan bulan Ramadan tetapi tidak dimaafkan dosa-dosanya. Makanya setiap malam kita, setiap tarawih, ada kita baca apa tadi, jirmuna azim wa afuka katsir fajma' baina jirmina wa afwika ya karim. Terus Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa anna ya karim. Nah, itu supaya kita tidak menjadi orang yang rugi, ya, karena sudah ketemu Ramadan, ya, di sini banyak ampunannya Allah, tapi kita mungkin diampuni, ya, tetapi ditambah lagi, ya, ditambah lagi. Oh, ini udah sekarang sudah berdoa minta ampun, diampuni, tetapi malah nambah lagi dengan dosa-dosa yang kecil-kecil itu, yang karena terlalu menganggap ampunan Allah itu besar, jadinya dia nambah lagi. Ya, jadi yang namanya puasa itu bukan cuma menahan makan dan minum, ya, dan nafsu. Kalau itu kalian mungkin sering, ya, ndak puasa juga sering ndak makan, ndak minum, ya. Tapi puasa itu juga man lam yada, maka qala Rasulullah, man lam yada qaulaz zuri wal amala bihi, terus falaisa lillahi hajatun bi an yada ta'amahu wa syarabahu. Jadi kalau kita puasa terus menahan lapar, menahan haus, terus menahan nafsu amarah dan segala macam, terus kalian sudah capek-capek baca Quran tadarusan 30 juz, terus tarawih tiap malam. Nah, bukan cuma itu, tetapi lam yada, tapi orang yang berpuasa ini lam yada qaulaz zur wal amala bihi, dan ada di hadis lain juga wal jahla tambahannya. Jadi dia tidak meninggalkan qaulaz zur, berkata-kata yang buruk, ya, berkata-kata yang jelek, masih suka ngomongin orang, masih suka bully temennya, ya, masih suka ngomong-ngomong yang tidak baik. Terus apalagi? Terus dia tidak juga meninggalkan pekerjaan yang buruk, ya. Masih masih suka gosip, masih suka pakai muknah temennya, Quran temennya, masih suka, ya, macam-macam, ya, banyak. Dan masih suka berbuat wal jahla bihi, masih suka berbuat amalan-amalan orang jahiliyah, ya. Nah, itu maka Allah falaisa lillahi hajatun bi an yada ta'amahu wa syarahu, maka Allah tidak butuh kepada orang-orang yang menahan makan dan minumnya, karena dia kira puasa itu cuma menahan makan dan minum, padahal juga harus menahan diri dari berkata yang buruk, dari pekerjaan yang buruk juga, ya. Dan itu lebih parah, ya. Ada apa yang lebih jelek dan apa yang lebih buruk daripada puasa yang batal? Apa yang paling jelek daripada puasa yang batal? Kalau puasa batal, kalian kan bisa kodok nanti di luar Ramadan, ya, dan harus dikodok. Tapi apa yang lebih jelek daripada puasa yang batal? Ya, puasa yang tidak diterima, itu yang kalian sudah tetap puasa, tetapi puasanya tidak diterima, itu yang lebih jelek daripada puasa yang batal. Kalau puasa batal, oke lah, ketika batal itu puasanya pasti tidak diterima, tapi kan dia masih bisa mengganti, dia di luar Ramadan. Tapi kalau puasa yang tidak diterima, artinya dia puasa lengkap, puasanya dari fajar sampai maghrib, ya, sampai terbenam matahari, tapi dia merasa puasanya diterima, padahal
Enggak, nah itu kan enggak bisa kita mengganti puasa itu. Karena kita puasanya full, tetapi sementara ternyata dia tidak meninggalkan omong-omongan yang buruk, tidak meninggalkan perbuatan yang buruk. Akhirnya puasanya cuma dapat lapar, cuma dapat capek, cuma dapat haus. Ya, kita yakinlah kalian tahu ya apa saja yang membatalkan puasa itu, tahu kan? Ya, sudah sekian tahun kalian puasa ya. Pasti kalian tahu apa saja yang membatalkan puasa. Ya. Tapi kalian tahu diam itu juga membatalkan puasa? Enggak tahu ya? Loh, gimana kalian? Diam itu membatalkan puasa ya? Diam-diam nyampah, diam-diam minum dia, diam-diam makan jajan, batal puasanya ya. Ya, tapi intinya insya Allah kalian sudah paham dan tahu semua apa saja yang membatalkan puasa. Tetapi kita jarang sadar tentang apa yang membuat puasa kita itu tidak diterima. Ini yang suka kita lupakan, yaitu lam yada' qaulaz zur wal amala bihi. Jadi puasanya itu dia berpuasa tetapi tidak menahan dirinya untuk mengatakan perkataan yang buruk-buruk ataupun mengerjakan sesuatu yang buruk. Itu potensinya adalah puasanya tidak diterima dan cuma dapat lapar, haus dan capek saja ya. Itu makanya misalkan ini hari ke 12 ya. Misalkan sisanya itu sekarang puasanya disempurnakan ya. Kalau kemarin sebelumnya masih ada yang suka ngomong yang jelek-jelek, ngomong yang tidak bagus, itu tinggalkan ya. Ataupun masih suka berbuat yang tidak bagus juga tinggalkan, karena sekali lagi ditekankan puasa itu bukan hanya menahan haus, makan dan nafsu, tapi juga menahan dari bukan hanya dari yang membatalkan puasa, tapi menahan diri dari sesuatu yang membatalkan pahala puasa ya, yaitu ngomong-ngomong jelek dan berbuat-buat yang jelek. Nah, ya semoga Allah menerima puasa, kemudian tilawah kita dan sholat dan qiyam kita selama bulan Ramadan ini. Kemudian kita diberikan taufik untuk terus memperbanyak ibadah dan menyempurnakan ibadah kita selama sisa Ramadan ini ya. Dan semoga kita menjadi hamba Allah yang beruntung, yaitu orang-orang yang dimaafkan dosa-dosanya selama bulan Ramadan ini. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya jamilas sun'i ya man kullama dahima amru jalama dahima ya biyasal mustaqisina wa ya madiyal hukmi idama hakama nafisil amra alaina sur'atan inna dal amra alaina azuna nafisil amra alaina sur'atan inna dal amra alaina azuna nafisil amra alaina sur'atan inna dal amra alaina azuna wastajib minna du'ana karama ya kariman anta rabbul kurama wa salatullahi tawashal mustafa man ilal khairi da'ana karama wa alal ali wa sahbin adama ya ma'al barku wa muslim qadama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.